Bagian pertama, Blora. Punya Mas Pram. Dari kecil di zaman Belanda, saya sudah tahu bahwa bapak saya seorang guru. Ia disaparekan kenalan dan muridnya dengan menirtur, sedangkan ibu saya disapa oleh para tetangga dengan dorotur. Rumah kami terletak di Desa Jetis, di sudut barat daya kota Blora yang waktu itu merupakan kota kecil pedalaman yang sepi. Kenapa bapak memilih tempat itu? Tidak pernah kami dengar ceritanya. Kami pernah mendengar celaan kerabat kami dari pihak ibu yang berkerumun tinggal di Kauman. Rumah kok di tengah sawah. Mungkin karena ditinjau dari Kauman, tempat itu cukup deso. Memang penilaian mereka tidak terlalu keliru. Rumah kami itu hanya 100 meter dari Kali Lusi. Sisi kanan rumah dikenal sebagai Dalan Kebo atau Jalan Kerbau. Memang itu jalan menggiring kerbau untuk dimandikan di Kali Lusi dan jalan untuk pergi ke daerah persawahan di selatan kota yang bernama Kaliwangan. Namun yang mereka cela barangkali bukan tempatnya saja, melainkan terutama sikap bapak yang seolah tak mau kumpul dengan saudara-saudara yang lain di Kauman. Tetangga kami semua orang bersahaja, di sebelah kiri Pak Suto, tukang kayu, Pak Atmo dan Pak Simen, petani, di belakang Pak Godek, belantik, dan Pak Sadir, tukang tempe. Di kanan Pak Sugiban, jagal, Pak Wiro, tukang gali pasir, dan Pak Supir. Di depan membentang tegalan luas, tapi agak ke kanan tinggal Pak Sumo, petani, dan Pak Wik, tukang timba air. Saya bisa menyebutkan yang lain-lain lagi, yang semuanya kaum pekerja. Karena itu dari kecil teman bermain saya ya anak-anak pekerja itu. Meski demikian jangan dikira anak-anak itu bodoh dibandingkan anak guru. Walau banyak dari mereka tak bersekolah, saya tidak malu mengakui bahwa guru saya di waktu kecil sesudah ibu saya adalah Rikno, anak Pak Sumo. Meski usianya terpaut sedikit saja dari saya, ia banyak tahu. Ia tahu nama desa-desa di sekitar Jetis. Ia tahu nama Betawi. Dan Betawi itu katanya berasal dari membetai, bau tai. Karena dalam perang melawan Belanda di Betawi, tentara Sultan Agung menggunakan peluru kotoran manusia terhadap tentara Belanda. Ia tahu makhluk halus seperti tuyul, sundel bolong, banaspati, dan lain-lain. Ia bisa membuat layangan, bisa membuat kekean atau gangsing dari kayu, bisa membuat jerat betet, dan lain-lain. Saya senang berkawan dengan Rikno dan belajar dari dia apa-apa yang menjadi kebanggaannya. Namun, ada kebanggaan saya yang tak bisa disamai oleh Rikno, yaitu kakak saya. Memang Rikno juga punya kakak, 4 orang, tapi semua perempuan dan semua tidak kemana-mana. Saya punya Mas Pram yang waktu itu ada di Surabaya, yang sekolahnya tinggi, sekolah radio. Waktu itu tidak banyak anak Blora pergi ke Surabaya yang begitu jauh, lebih jarang lagi ke Betawi. Kalau nanti Mas Pram pulang dari Surabaya, tentu ia pintar sekali dan oleh-olehnya tentu banyak. Itulah kebanggaan saya.